wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Sebenarnya banyak dari aplikasi turunan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain nilai maksimum dan minimum, kita juga akan membahas bagaimana mencari kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Langsung aja kita membahas tentang aplikasi turunan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai tersebut terjadi di titik kritis, yakni tempat terjadinya nilai ekstrim. Nilai tersebut dibagi menjadi 3, yakni ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Pada 3 buah gambar tersebut, yakni pada gambar yang pertama ada endpoint atau ujung selang, yaitu A dan B. Kita bisa lihat di titik A tercapai nilai maksimum dan di titik B tercapai nilai minimum. Dan pada gambar kedua ada titik stasioner, di mana turunan di titik tersebut sama dengan 0, nilai turunan pertama. Ada 3 titik stasioner tersebut, yakni salah satu ciri di titik stasioner adalah garis singgung. Di titik tersebut dan di titik tersebut yakni mendatar, disitulah titik tempat stasioner. Dan pada gambar ketiga, yaitu titik di mana nilai turunan di titik tersebut tidak ada. Gambar ini menunjukkan titik kurva yang tertajam. Biasanya di titik tertajam tersebut tidak menunjukkan adanya nilai. Kemudian titik yang bawah menunjukkan bahwa limit kanan dan limit kiri tidak sama. Akibatnya nilainya tidak kontinu dan akhirnya tidak ada nilai di titik tersebut. Dan inilah terjadinya 3 kandidat tempat kritis tersebut. Kemudian masuk ke soal, yakni fungsi X sama dengan X3 min 3X plus 1. Kemudian kita mencari ujung selangnya yang pertama. Karena pada soal tidak diberi ujung selang tertentu, artinya tidak terdefinisi di bilangan real sehingga tidak terhingga, maka di ujung selangnya tidak ada. Kemudian kita mencari titik stasioner, yakni ketika turunan pertama sama dengan 0 dan hasilnya 3x pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Kita bagi menjadi 3, yakni x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Dan kita faktorkan nilai tersebut menjadi x min 1, x plus 1 sama dengan 0. Dan hasilnya nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Kemudian di titik singular, karena pada fungsi soal tersebut terdapat fungsi polinom, yakni fungsi suku banyak akar bilangan positif. Jadi di titik singular ini tidak ada. Kemudian kita mencari nilai maksimum dan minimum. Nilai fungsi min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 dalam kurung min 1 plus 1. Itu kita substitusikan dari soal awal, dan hasilnya yakni min 1 plus 3 plus 1 sama dengan 3. Kemudian yang fungsi 1 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 dalam kurung 1 plus 1 sama dengan 1 min 3 plus 1 dan hasilnya min 1. Kesimpulannya F min 1 sama dengan 3, yakni nilai ekstrim maksimum, dan F1 sama dengan 1, yakni nilai ekstrim minimum. Pertama, kita akan bahas tentang kemonotonan. Syarat terjadinya kemonotonan jika f aksen x lebih besar dari 0, ya artinya nilai turunan yang pertama itu bernilai positif. Untuk x anggota selang A sampai B, maka f monoton naik pada selang A sampai B. Kemudian yang kedua yaitu adalah lawannya. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, untuk X anggota selang A sampai B, maka F monoton turun pada A dan B. Kemudian untuk memberikan bayangan, kita dapat melihat pada gambar terdapat jika A sampai B, F aksen X lebih besar dari 0, maka dia naik. F aksen
X lebih kecil dari 0, dia akan turun. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Tentukan selang kemonotonan untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Jadi kita harus menentukan di manakah fungsi ini terdapat monoton naik dan monoton turun. Fx monoton naik ketika f aksen x lebih besar dari 0, nilai pertamanya besar dari 0. Kemudian kita turunkan fungsinya. Turunan pertama adalah 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12 lebih besar dari 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Untuk memudahkan, kita bagi dengan 6. Jadi dapat kita peroleh x pangkat 2 min x min 6 lebih besar dari 0. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, jadi kita faktorkan. X plus 1 dan X min 2 lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh titik pemecahnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kemudian untuk memudahkan, kita gambar garis bilangan, di mana titik pemecahnya adalah negatif 1 dan positif 2. Kemudian kita akan lakukan uji titik. Nanti akan diperoleh daerah yang positif dan negatifnya. Karena yang diminta adalah positif, maka dapat disimpulkan bahwa f monoton naik pada selang min hingga sampai min 1 gabung selang 2 sampai hingga. Meskipun kita hanya mengerjakan monoton naik, tapi kita dapat menentukan di manakah selang f monoton turun. Tentu saja ada pada lawan selang monoton naik, yaitu pada selang min 1 sampai 2. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu cekungan dan titik balik. Syarat terjadinya cekungan. Yang pertama, jika turunan kedua X lebih besar dari 0. Untuk syarat yang kedua, itu kebalikannya. Jika F turunan kedua X lebih kecil dari 0, untuk setiap anggota X selang A sampai B, maka F cekung ke bawah pada A dan B. Sedangkan syarat terjadinya titik balik, yaitu titik balik terjadi di X sama dengan C ketika F double aksen C sama dengan 0. Terdapat kurva untuk memberikan bayangan kepada kita bentuk dari kecekungan. Lanjut untuk contoh soal. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2. Jawabannya, kita cari kemonotonannya terlebih dahulu. Fx monoton naik ketika f aksen x lebih besar dari 0. Turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 12x lebih besar dari 0. Kemudian kita bagi dengan 2 supaya memudahkan kita untuk memfaktorkannya. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikali x min 4 lebih besar dari 0. Dari hasil pemfaktoran kita peroleh titik pemecahnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kemudian kita gambar garis bilangan. Ada titik 0 dan 4. Setelah dilakukan uji titik, akan diperoleh positif, negatif, positif. Karena yang diminta adalah 0, lebih dari 0, maka kita ambil daerah yang positif. Kita dapat simpulkan bahwa f monoton naik pada selang monoton min hingga sampai dengan 0 gabung selang 4 sampai hingga. Dan F monoton turun pada selang 0 sampai 4. Kemudian cekungannya, Fx cekung ke atas ketika turunan bernilai lebih dari 0 atau F double aksen X lebih besar dari 0. Sementara turunan keduanya adalah 6X dikurangi 12 lebih besar dari 0. Kemudian kita bisa pindahkan negatif 12 ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh X lebih besar dari 2.
Sehingga kesimpulannya pada selang 2 sampai tak hingga. Kemudian F cekung ke bawah pada selang min tak hingga sampai 2. Dan yang terakhir untuk titik belok tercapai ketika nilai turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan keduanya adalah 6x dikurang 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, dan x kita peroleh adalah 2. Karena titik belok adalah pasangan dari x dan y, kita cari x, y-nya. Kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi yang ada pada soal. Jadi f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 min 24 sama dengan min 16. Jadi titik beloknya adalah 2, min 16. Jadi perlu kita ingat untuk pembahasan aplikasi turunan. Untuk mencari kemonotonan, kita menggunakan turunan pertama. Sedangkan untuk mencari kecekungan dan titik belok, kita menggunakan turunan yang kedua. Dalam menentukan nilai maksimum dan minimum lokal, itu terdapat 2 uji yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu uji turunan pertama dan uji turunan yang kedua. Sebelum melakukan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita harus melakukan uji titik kritis untuk menentukan titik-titik yang kita nanti uji pada turunan pertama dan turunan kedua. Jadi dalam nilai maksimum dan minimum lokal itu terdapat 3 kandidat, yang mana 3 kandidat tersebut seperti yang dijelaskan oleh Mbak Miftah tadi itu berisi ujung-ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Nah, itu tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya setelah kita menemukan titik-titik yang telah kita cari melalui 3 kandidat tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji turunan. Yang pertama di sini adalah uji turunan pertama. Dalam uji turunan pertama ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya yaitu jika turunan pertama itu mengalami perubahan nilai positif menjadi negatif, maka fungsi tersebut adalah lokal maksimum. Dan jika turunan pertamanya mengalami perubahan nilai dari negatif menjadi positif, maka nilai tersebut termasuk lokal minimum. Jadi agar lebih mudahnya, di sini saya perlihatkan sebuah kurva. Yang pertama di sini terdapat sebuah garis yang berisi titik A dan titik B. Setelah itu kita melakukan uji titik yang mana diperoleh di sebelah titik B itu bernilai positif, di tengah bernilai negatif, dan di sebelah kiri titik A bernilai positif. Setelah melakukan uji titik, langkah selanjutnya yaitu seperti yang dijelaskan oleh penjelasan tadi, yaitu tentang bab kemonotonan dan kecekungan, bahwa jika turunan pertama itu nilainya lebih dari 0, maka kurvanya akan naik. Dan jika turunan pertamanya itu berkurang dari 0, maka kurvanya akan turun. Begitu juga seterusnya. Dan dalam menentukan maksimum dan minimum lokalnya, kita lihat ujungnya. Jika ujungnya itu berada di atas, jika ujungnya berada di atas ya, titiknya berada di atas, itu termasuk maksimum lokal. Dan jika titiknya berada di bawah, itu termasuk minimum lokal. Ini uji turunan yang pertama. Selanjutnya uji turunan yang kedua, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, jika turunan keduanya itu nilainya lebih dari 0, maka fungsi tersebut adalah termasuk dalam minimum lokal.
Dan jika turunan keduanya itu kurang dari 0, maka fungsinya termasuk dalam maksimum lokal. Untuk lebih jelasnya di sini saya mempunyai contoh. Ya, contohnya dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum atau minimum lokal untuk fungsi berikut. Fungsinya yaitu fungsi X sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 min 3X sama dengan 4. Langkah pertama yaitu kita cari titiknya terlebih dahulu. Ya. Untuk nilai maksimum dan minimum lokal itu kita peroleh, bisa kita cari melalui 3 kandidat tadi. Yang pertama ujung-ujung selang. Biasanya ujung-ujung selang itu dicantumkan dalam soal. Semisal fungsi ini pada 3,4. Nah, 3,4 di sini termasuk dalam ujung-ujung selang. Dan kandidat yang kedua yaitu titik stasioner, di mana titik stasioner itu turunan pertama harus bernilai 0. Dan kandidat yang selanjutnya yaitu titik singular. Titik singular ini berlaku jika fungsinya itu bukan penampakan fungsi polinom. Karena soal di sini termasuk polinom, artinya fungsi termasuk suku banyak, itu maka titik singular itu tidak ada. Jadi hanya kita peroleh titik stasioner. Jadi fungsi yang pertama, fungsi ini kita ubah menjadi turunan pertama, yaitu setelah kita ubah menjadi turunan pertama, nilainya menjadi X pangkat 2 min 2X min 3. Itu kita sama dengankan dengan 0. Karena titik stasioner ya, itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X nya kita faktorkan, yaitu kita peroleh faktornya X dalam kurung X sama dengan 3 dan dalam kurung X plus 4. X min 3 dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya, titiknya yaitu 3 dan min 1. Kemudian setelah kita peroleh titiknya, kita melakukan uji turunan pertama. Jadi pertama kita membuat garis yang mana garis tersebut berisi titik min 1 dan 3. Setelah itu kita melakukan uji titik yang berada di sebelah kanan angka 3. Yang berada di sebelah kanan titik 3 itu kita semisalkan angka 4. Setelah kita masukkan angka 4 ini ke turunan pertama, kita peroleh nilainya yaitu 5. 5 di sini bisa kita artikan bahwa titik yang berada di sebelah kanan titik 3 yaitu bernilai positif. Untuk mencari yang tengahnya sama, kita semisalkan angka 0 dan kita peroleh nilainya negatif. Dan titik sebelah kiri, yang sebelah kiri min 1 itu kita peroleh juga hasilnya positif. Maka dengan ini bisa kita simpulkan bahwa maka dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa jika nilainya positif maka kurvanya akan naik sampai di titik negatif 1. Setelah titik negatif 1, karena nilainya negatif maka kurvanya akan turun sampai di titik 3. Setelah titik 3 nilainya positif maka kurvanya naik, begitu sampai seterusnya. Dalam hal ini bisa kita hasilkan bahwa di titik negatif 1 karena kurvanya naik maka tercapai nilai maksimum lokal, dan di titik 3 karena kurvanya turun maka tercapai nilai minimum lokal. Ini cara kita dalam menentukan maksimum lokal dan minimum lokal melalui uji turunan pertama. Kemudian bisa kita cari juga melalui uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini menurut saya lebih gampang
karena tidak perlu menggambar kurva. Jadi kita hanya perlu mencari turunan kedua dari fungsi yang berada di soal. Jadi turunan keduanya yaitu setelah kita turunkan dari turunan yang pertama, yaitu turunan keduanya nilainya adalah 2x min 2. 2x min 2. Kemudian kita masukkan titik yang kita peroleh melalui titik stasioner ke fungsi turunan kedua. Jadi yang pertama yaitu titik min 1 kita substitusikan ke turunan kedua, yaitu kita peroleh angka negatif 4. Dan titik 3 kita substitusikan ke turunan kedua, kita peroleh angka 4. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai negatif 4 termasuk dapat kita artikan bahwa nilai tersebut adalah kurang dari 0. Dan ketentuan bahwa nilai yang kurang dari 0 dalam uji turunan kedua, hal itu termasuk dalam maksimum lokal. Begitu kemudian angka 4 di sini nilainya lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai yang lebih dari 0 itu termasuk dalam minimum lokal. Jadi seperti itu dalam menentukan nilai maksimum dan minimum lokal. Ada dua cara, yaitu melalui uji turunan pertama dan melalui uji turunan kedua. Tidak harus melakukan dua uji turunan ini, boleh dilakukan melalui uji turunan pertama saja ataupun dengan melalui uji turunan kedua. Tidak harus kedua-duanya sekaligus. Seperti itu. Sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.